Ternyata, lalu lintas kita itu mirip dengan kehidupan sosial kita. Halo guys, balik lagi di channel Abai 17. Dan di sini gua ada segmen baru, yaitu Ink Insight. Bedanya dengan segmen atau playlist review buku, pada segmen ini gua mencoba mengulik beberapa pengetahuan yang udah gua ambil dari buku yang akan gua bahas. Dan di kesempatan pertama ini ada buku yang pengen gua bedah sedikit di Insight ini, yaitu buku yang berjudul Percakapan Politik yang ditulis oleh A. Sudiardja dan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Nah, buku ini juga adalah buku yang sedang gue baca. Dan ada salah satu pembicaraan yang menarik yang terkandung dalam buku ini ya, yaitu lalu lintas kita itu mirip dengan kehidupan sosial kita. Kita mulai pembahasannya. Kesemrautan dan kemacetan lalu lintas ibu kota ini bisa kita jadikan ibarat atau kalau mau lebih tegas sebagai cerminan perpolitikan dan pengaturan masyarakat kita. Jadi pada awal bab ini dijelaskan juga bahwa memang lalu lintas itu cukup mirip dengan kehidupan sosial, terutama di buku ini adalah kehidupan sosial di Indonesia, baik itu masyarakatnya atau pejabat politiknya. Jalan pintas sering berarti jalan yang seharusnya tidak boleh dilalui, atau dengan kata lain, hakikatnya sebetulnya bukan jalan, tetapi yang dipaksa menjadi jalan. Langsung saja, korupsi misalnya, memperoleh banyak uang melalui jalan pintas, kekerasan, entah dalam persaingan politik, ekonomi, atau agama, adalah jalan pintas untuk mengalahkan yang lain dan mencapai kemenangan. Tentu saja termasuk di sini kekerasan psikologis, seperti penghinaan, pelecehan, diskriminasi, dan lainnya. Jadi kita kan pernah lihat ya, atau mendengar yang namanya jalan pintas. Nah, jalan pintas ini sebenarnya bisa dikatakan bukan jalan awalnya, tapi masyarakat itu melihat kalau ini dibobol, kan seharusnya bisa menjadi jalan tikus atau jalan pintas. Nah, akhirnya yang tadinya bukan jalan menjadi jalan. Jalannya kecil, sempit, yang biasa kita namai dengan jalan pintas atau jalan tikus. Nah, ini diibaratkan dengan praktek-praktek haram ya, yang seperti korupsi, suap, nepotisme, kolusi, dan sebagainya. Juga permainan politik yang curang. Mereka kan seperti pengendara yang berebut jalan, tidak memakai aturan atau melanggar aturan, mau menangnya sendiri. Akibatnya terjadi tabrakan yang tidak hanya merugikan diri sendiri, partai atau organisasinya, terutama juga masyarakat umum, negara, dan rakyat. Lihat saja cara mereka berkampanye, sehingga ada istilah kampanye hitam, serangan fajar. Belum lagi soal penilepan atau double suara, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sering mengendarai ya kendaraan, ya mungkin terutama motor gitu ya, sepeda motor, kita atau orang lain sering banget nyalip-nyalip ya di jalanan. Dan pada buku ini juga disinggung bahwa berebut jalan itu mirip seperti politikus yang maunya cepet aja gitu, bahkan sampai melanggar aturan. Lihat saja ketika mereka berkampanye ada yang namanya kampanye hitam dan serangan fajar diantaranya ya, politik uang. Itu adalah salah satu pengibaratan dari menyalip-nyalip di jalanan itu. Jenis-jenis kendaraan yang memengaruhi standar jalan raya modern yang cepat atau setidaknya tidak menghambat lalu lintas umum. Paradigma hidup modern adalah berlari atau bergerak cepat. Berhenti atau diam adalah dosa, penyakit atau penghambat kehidupan bersama. Oleh karena itu, kemacetan berlawanan dengan paradigma tersebut. Kegiatan dan aktivitas yang tanpa istirahat adalah cerminan hidup kita yang terus bergerak tanpa renungan dan refleksi. Kita pun tidak boleh mogok atau berhenti di tengah jalan. Nah, di jalan-jalan raya yang modern ya, itu biasanya jalanannya dikhususkan untuk jalan cepat gitu ya. Kalau nggak macet ya cepet aja gitu. Apalagi jalan tol. Jadi ini mengisyaratkan tentang kehidupan ekonomi kita yang selalu cepat gitu ya. Karena kan kehidupan ekonomi kita juga lebih dekat ke kapitalisme yang menginginkan kecepatan, yang kadang-kadang memakai cara-cara haram juga.
Perhatikan garis batas pada jalan yang menyangkut pembagian jalan bagi kendaraan. Sebagian besar di tengah diperuntukkan kendaraan-kendaraan besar dan yang cepat jalannya. Lajur itu disebut jalur cepat. Semakin kecil dan lambat kendaraan itu, maka jalur yang diberikan juga semakin ke pinggir dan menyempit. Untuk pejalan kaki, seringkali malah tidak dibuatkan jalur, kecuali masih ada sisa. Kelihatan di sini sifat kapitalisme lalu lintas. Cermin kapitalisme sosial juga. Ibarat kendaraan, semakin kamu kaya dan mampu bergerak cepat, semakin tersedia banyak fasilitas. Sementara orang-orang miskin berjubel dan berebut jalan di jalur-jalur lambat. Ini semua tentu saja demi kelancaran dan kemajuan. Kendaraan kecil dan lambat kalau berada di jalur cepat amat mengganggu dan membahayakan kelancaran lalu lintas. Jadi kalau kita lihat di jalanan-jalanan ya, terutama jalan-jalanan besar, itu biasanya diperuntukkan buat mobil, termasuk tol ya. Di tol kan motor nggak boleh masuk situ ya. Jadi kalau kita lihat semakin kecil atau semakin lambat kendaraannya, katakanlah sepeda, itu dipinggirkan rasa-rasanya. Dan memang untuk saat ini, pada video ini dibuat, pemerintah itu sudah menerapkan adanya jalan sepeda khusus atau trotoar yang cukup bagus, tapi itu kan nggak semua, belum di semua tempat. Dan juga pada percakapan ini, di bab ini, itu ditulis akhir tahun 2012. Jadi ketika menulis ini, penulis itu mengomentari apa-apa yang terjadi pada tahun 2012. Yang memang pada saat itu jalanan khusus sepeda belum dibuat gitu kan. Terus trotoar buat pejalan kaki juga masih buruk rupanya. Dalam dekonstruksi subversif, lampu kendaraan bukan penerang jalan, melainkan alat untuk membuat pengendara lain silau, sehingga mereka akan memperlambat kendaraan untuk kamu. Demikian juga klakson yang mengejutkan, perlu untuk membuat kendaraan-kendaraan kecil minggir dan menyingkir untuk kamu. Dalam masyarakat, lampu dan klakson bisa saja dalam bentuk khotbah, pidato, demonstrasi, show off, dan berbagai bentuk tekanan yang bersifat massal, yang membuat orang lain takut, menyingkir, dan minggir, memberi jalan untuk kamu. Nah, di jalan-jalanan ya, itu kan kadangkala ada orang yang mengklakson ya. Tin-tin, kadang-kadang itu truk yang besar gitu ya, yang kadang-kadang klaksonnya ngagetin, atau ya seperti bis, truk, dan kadang juga ada yang memodif motornya, memodif mobilnya dengan suara klakson yang super berisik, super nyaring, yang kadang memengkikkan telinga dan mengagetkan juga ya. Ini sama seperti kehidupan sosial kita, yang kadang diibaratkan truk yang gede itu, ya anggaplah orang-orang besar gitu ya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang namanya gede gitu ya, punya jabatan tinggi, itu kadang seenaknya sama masyarakat kecil. Kalau diibaratkan kadang-kadang truk yang punya klakson gede itu melakukan sebuah penyingkiran kepada motor-motor atau mobil-mobil kecil. Bagaimana kendaraan-kendaraan itu berebut lahan? Ngebut sebenarnya hanyalah salah satu cara memperebutkan lahan kosong sebelum diisi kendaraan lain. Kemudian menyalip, memperlambat atau berhenti entah di tengah atau di pinggir jalan sebagai taktik. Ya, kadang kalau misalkan kita berkendara gitu ya, gua sebagai pengendara motor yang juga cukup sering, ya kadang kalau misalkan gua ngelihat ada lahan kosong di antara kesempitan ya, gua langsung mengisi gitu, layaknya air langsung mengisi. Dan itu kalau misalkan di lalu lintas tentu boleh dibenarkan dan boleh disalahkan, tergantung situasinya juga ya. Peristiwa yang menyalip itu atau ngebut itu diibaratkan sebuah sosial kita, kehidupan sosial kita yang yaitu suka nyalip, suka kadang-kadang memperlambat atau berhenti tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya. Dan ngebut itu kadang-kadang dilakukan pada saat ngelihat peluang nih, memperebutkan lahan kosong. Arus lalu lintas itu mirip sekali dengan pergaulan sosial ya.
jalan bersama tetapi tidak selalu bisa seiring karena berebut kepentingan. Alhasil, satu organisasi menyerempet atau mengikut organisasi lain sehingga terjadi kecelakaan. Tentu saja organisasi yang besar menang klaksonnya karena lebih keras suaranya, bisa berkoar-koar, mempunyai pendukung massa. Sementara itu, organisasi yang lebih kecil terpaksa diam, mengalah atau menjadi korban. Yaitu tadi, kadang-kadang kalau diibaratkan truk yang gede yang punya klakson gede itu adalah pejabat yang punya nama gede, yang punya jabatan tinggi, yang orang kaya juga, itu kadang-kadang suka merempet, suka menyingkirkan orang-orang kecil. Dan karena dia punya jabatan yang tinggi, harta yang kaya, yang banyak, dia kadang-kadang juga punya pendukung massa yang juga gede, yang kadang juga kalaupun dia salah, masanya pun tetap mendukung. Kendaraan yang maunya cepat sering tidak sabar untuk antre, malah mengambil jalur sebelah yang berlawanan karena sepi, demi keuntungan diri sendiri tentunya. Namun akibatnya kemacetan semakin ruwet karena dari arah lawan, mereka melakukan yang sama. Jadi kadang-kadang di kehidupan sosial kita ya, di kehidupan politik kita, ada orang nggak sabar, yang dia ngelihat ada peluang, padahal itu bukan peluang, itu karena dia nggak sabar aja, untuk demi kepentingan dirinya sendiri tentunya. Akibat perbuatan dia, orang-orang lain di sekitarnya itu rugi. Dan juga kalau misalkan itu bukan hanya dia seorang, tapi banyak, dan itu malah memperparah kehidupan sosial kita. Itu aja mungkin insight pertama kita. Terima kasih sudah menonton. Apa kira-kira pelajaran yang kalian bisa ambil pada video ini? Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Terima kasih, go AB17, and have a nice day.